Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama pada saat ini merenungkan firman Tuhan dalam program Resapi atau Renungan Sapaan Iman di Kajian Margoyudan, dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendahulunya dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, anugerahkanlah kasih karunia-Mu bagi kami di saat ini di mana kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menerangi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan kita renungkan dari Injil Matius pada pasal 17 ayat 24 hingga ayat 27 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tentu yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, barangkali orang banyak bertanya, apakah ketika Tuhan Yesus itu menjadi tokoh yang begitu luar biasa pada waktu itu bersama dengan para murid dan sudah banyak melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan untuk banyak orang dengan berbagai penyakit. Kemudian apakah Tuhan Yesus terus dibebaskan begitu saja dari ketentuan untuk membayar bea atau pajak? Pada saat itu ada petugas bea Bait Allah yang mempertanyakan tentang pembayaran bea yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah kalau Tuhan Yesus itu menjadi orang yang terpandang pada saat itu, mereka yang sudah mengeluh-elukan Tuhan Yesus itu, apakah Tuhan Yesus harus terbebas dari membayar pajak, membayar bea? Nah, Bapak, Ibu, dalam hal ini kita bisa melihat betapa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengakhiri sebuah pertanyaan.
bahwa Tuhan Yesus tidak kemudian bebas begitu saja untuk urusan yang dibutuhkan oleh bait Allah atau juga oleh penguasa pada saat itu. Tuhan Yesus ternyata juga membayar untuk bea yang ditetapkan peraturan waktu itu. Dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memang sesuatu yang kemudian luar biasa lagi terjadi ketika murid Tuhan Yesus diutus, yaitu Simon, untuk memancing ikan di danau, dan pancingan pertama ikan itu dapat berhasil dipancing, maka ikan pertama yang dipancing itu didapatkannya pada mulutnya ada uang pecahan 4 dirham. Dan itu kemudian diberikan kepada petugas-petugas bea atau pajak untuk membayar pajak bagi Tuhan Yesus dan bagi para murid, dalam hal ini Simon Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus itu memiliki kuasa atas segala hal yang dinyatakan dengan segala ketinggiannya waktu itu, tetaplah Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya atas apa yang mestinya terjadi dalam peraturan kehidupan sosial pada waktu itu. Nah, disinilah kita juga perlu belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita sebagai orang beriman tidak kemudian kita menghindari atau menyingkiri hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau negara kita. Meskipun kita ini seperti apa, dalam wujud dan statusnya itu seperti apa dan bagaimana, tetaplah apa yang menjadi hak dari pemerintah harus kita dukung. Dan kita juga melihat, mempelajari, dan menghayati bahwa pajak yang diberikan dari kita, dari rakyat Indonesia tentunya, juga untuk membangun bagi kehidupan bangsa yang lebih sejahtera. Karena bagaimanapun juga bangsa ini membutuhkan kehidupan yang lebih beradab, dengan tangan-tangan yang sedia melayani melalui ketetapan yang telah ditentukan, yaitu perpajakan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman juga sudah seharusnya bisa sadar tentang kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara melalui setia dengan pajak yang harus kita bayarkan. Melalui apapun pajak itu bisa ditarik, kita lakukan dengan sukarela. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini, dan biarlah kami hidup dalam sejahtera-Mu. Kami hidup memperhatikan juga kepentingan bangsa dan negara kami dengan ketaatan kami membayar pajak yang dibutuhkan oleh negara. Karena dengan demikian kami ikut memajukan pembangunan negeri ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.